Borjosmi. Mas keren tenan mas. Pekerjaan PNS Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pekerjaan PNS Bea Cukai Kementerian Keuangan. Apa tadi? Iki si narasumber iki. Mana lagi pangkat lagi opo? Mbok. Iki lah duwe. Oh, lagi kalau siji iki make tembe. Oh, kayak nembe. Iki D3 kayaknya. Oh, D3. Selagi adik-adik membaca biodata dari Kak Rian, mungkin Kak Rian bisa menceritakan latar belakang kehidupan Kak Rian. Biar lebih mengenal Kak Rian adik-adiknya. Oh, alah. Tapi emang kerjaannya job desk ini ngono iku. Ya juga. Iki bagian kapal patroli. Mas genah dah. Suara saya jelas nggak? Atau putus ya? Jelas Pak. Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, semoga teman-teman semua, adik-adik semua nggak usah di-mute ya, nggak usah di-mute. Silakan apapun itu nanti bisa disampaikan. Oke, latar belakang ya. Temannya tentang latar belakang saya. Aduh. Alhamdulillah. Orang setia nih kok. Saya Rian Putra, biasa dipanggil Rian ya. Terus tempat lahir Purworejo 9 Oktober 93. Saya lulusan tahun 2012. Terus alamat saya di Kali Jambu, barangkali ada yang tahu tuh ya. Purworejo. Kemudian status berkeluarga dengan 2 orang anak, 1 istri. Kemudian pekerjaan kebetulan Macul di Jakarta. Dulu sewaktu Kak Rian menjabat di Dewan Ambalan, jabatannya apa ya Kak? Kebetulan terus Bantara. Kegiatan Kak. Oh ya, mungkin bisa diceritakan pengalaman Kak Rian selama di Dewan Ambalan dan pengalaman yang paling berkesan untuk Kak Rian di Dewan Ambalan. Ya, menyapa senior-senior ataupun pembina yang lainnya, izin dan juga mohon maaf saya ikut dalam Zoom ini. Yang sangat saya hormati dan saya banggakan para pembina SMA Negeri 1 Salaman yang mungkin sekarang itu mengenal mengenai tentang para pembina. Semoga di lain kesempatan ada kesempatan untuk berkumpul dan juga adik-adik semua mohon izin tidak maksud untuk menggurui ini, akan tetapi semoga dalam sharing dan juga saring-saring ini kita bisa mengambil apapun yang bisa diambil, begitu ya. Mengenai tentang pengalaman paling berkesan ketika menjadi Dewan Ambalan, itu sebenarnya bukan terletak ketika saya sudah menjadi Dewan Ambalan, tapi lebih kepada proses ketika menjadi Dewan Ambalan. Nah, kenapa? Bagaimana hal yang umum ya, jadi hal yang umum bagi orang-orang pramuka. Tapi waktu itu saya merasa sangat mana. Alhamdulillah kita melaksanakan yang namanya bedol tenda. Apa itu bedol tenda ya? Jadi kita malam-malam digaunkan ya sekitar jam 12. Kemudian dan sedalamnya
kita keliling entah berapa kilo lah waktu itu, karena jadi pokoknya jalan-jalan aja gitu kan, mengarungi sungai lah, sawah, lembah, pegunungan, nggak tahu kemana ya. Intinya saya 4:30 itu udah nggak pakai baju gitu ya, pakai baju yang mana di situ banyak sekali senior yang itu kayak agenda rutin lah ketika kita dalam perkemahan, pasti banyak senior yang di situ momoknya menakutkan di awal gitu ya, menakutkan di awal. Dan itu saya alami juga waktu itu ketika perkemahan kalau nggak salah PDA apa ya, Padian Pinsa gitu waktu itu. Disitulah saya ngerasa bahwasanya segini amat ya, karena apa? Satu punggung penuh, satu badan penuh, masih ditambah cantelan, ompreng, wajan dan semacamnya. Mungkin yang paling berkesan itu kan apa yang paling membahagiakan dan apa yang paling menyakitkan ya. Dan bagi saya yang paling mengesankan itu adalah yang paling berat. Begitu Mas Wildan. Baik Kak, motivasi Kak Rian mengikuti kegiatan Dewan Ambalan itu apa ya Kak? Mungkin bisa diceritakan ke adik-adiknya. Ya, penting timbul ada beberapa hal. Yang pertama, karena diri sendiri. Yang selanjutnya timbul karena lingkungan. Nah, kebetulan yang paksakan. Kenapa? Recording stopped. Kenapa? Karena keterpaksaan. Ini takut saya kepotong atau nggak kerekod atau mungkin seperti apa, ngomong sendiri kan nggak tahu hasilnya seperti apa kan. Oke, lanjutkan monetisasi. Maaf Kak, suaranya tidak terdengar, putus-putus ya Kak. Mbah pun jogging lega. Mbah pun jogging lega. Gimana Mas Wildan? Kan yang di mlebet mawon. Dia teko mlebet. Maaf Kak, tadi suaranya putus. terke. Tadi ulangi Kak, motivasi Kakak mengikuti Dewan Ambalan. Maaf ya. Kalau saya masih di kapal ini pun juga ngumpet-ngumpet juga. Siap Kak. Oke. Motivasi itu sebenarnya bisa datang dari diri sendiri dan juga lingkungan atau mungkin orang lain ya. Tapi kebetulan saya berangkat motivasinya itu dari keterpaksaan. Kenapa keterpaksaan? Karena kebetulan waktu itu saya nggak pernah ada yang namanya niatan untuk bagaimana menjadi DA. Berangkat pramuka aja udah-udahan ibaratnya gitu ya. Apa sih mau pramuka lah apalah segala macam kegiatan yang menjengkelkan istilahnya. Tapi ketika dijalani minggu pertama, minggu kedua masih menjengkelkan. Minggu ketiga, keempat, nah kok enak gitu kan. Minggu-minggu selanjutnya kok tambah enak. Nah itulah. Nah, akhirnya saya terhanyut dalam Recording in progress. Pedok apa? Mangke tak pedok ngoten nggih. Mangke sanen. Mas Wildan.
Siap Kak. Jelas ya. Siap jelas Kak. Oh iya Kak, berkaitan dengan pekerjaan Kakak yang sekarang, menurut Kakak seberapa penting ya peran pengalaman di organisasi Dewan Ambalan dengan pekerjaan yang Kakak kerjakan sekarang? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya mengenai tentang bagaimana kita berkaitan atau dengan organisasi, tentu ya gitu kan. Dan konteksnya sekarang adalah bagaimana kaitan organisasi dan juga terhadap pekerjaan yang sekarang gitu kan. Artinya impact dari masa lalu ke depan itu seperti apa gitu kan. Nah, alhamdulillah jadi mungkin bisa dibilang umpama kalau saya nggak ikut pramuka waktu itu, atau mungkin saya nggak gila dengan pramuka waktu itu, nggak tahu dengan kapasitas saya yang seperti ini, dengan kemampuan saya seperti ini, nggak tahu saya bakal jadi seperti ini atau enggak umpama tanpa pramuka gitu kan. Selain daripada Tuhan Gusti Allah ya, tapi kita lihat kembali situasi alam lingkungan itu, saya bersyukur dan juga berterima kasih banyak kepada kegiatan yang namanya ini. Objeknya kebetulan orang-orang pramuka semua, tapi lebih kepada keyakinan saya sampai sekarang bahwasanya pramuka telah mengubah jalan hidup saya, dan pramuka juga mengajarkan banyak hal, dan tentunya mengubah sifat, karakter, watak mengenai diri sendiri. Efeknya dan juga bagaimana dan yang sekarang. Nah, kebetulan saya ditempatkan di pengawasan yang mana ya sekarang saya di Lampung ya, lagi di Lampung. Kebetulan juga sering ke NTT, NTB, daerah kawasan timur, dan juga sekitaran Jakarta, Jawa Timur, Bali. Pernah ke Palu juga, Kalimantan juga pernah. Saya rasakan bukan tentang buat kita menjalani ya, tapi seberapa mental kita menghadapi. Gitu. Jadi iki kerjane iki nang Lampung, Mas. Ya sampai sekarang Kerjane nang Lampung. Survive-nya Kerjane nang Lampung. Terus? Ya rawat. Jadi poinnya adalah tentang bagaimana mental kita terbentuk. Dan saya menganggap atau saya berkeyakinan bahwa mental saya terbentuk ketika saya ikut pramuka. Gitu. Kan mau diterkedek ikan nang omah. Oh, di Baline. Oh, sakake. Ora WA sih. Berarti selain pramuka sebagai tempat untuk mengembangkan potensi, pramuka juga sebagai tempat untuk melatih mental Kakak ya Kak? Betul sekali Mas Wildan. Jadi selain untuk motivasi dan juga mental, kita pun juga akan satu klik lebih lah kalau menurut saya. Satu klik lebih mana yang anak pramuka dan mana yang orang bukan pramuka. Dan teman-teman di sini itu rata-rata juga berangkat dari orang-orang biasa yang kebetulan dari organisasi juga, dan kesini itu disatukan. Ada yang dari SAR, ada yang orang pramuka, ada yang orang OSIS, maaf ya. Dan itu pun yang nantinya sangat penting digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang luar ya. Terserah bahasa Inggrismu jelek apa, saya nggak bisa bahasa Inggris gitu kan. Yang penting menang mental aja kan, menang mental. Dari si minimal apa yang dia bicarakan itu kan, dan minimal kita bisa menjawab, udah itu aja. Jadi kaitannya dengan saya mengenai tentang mental itu bukan hanya mengenai tentang keberanian, tapi juga tentang kenekatan. Bahwasanya dalam kondisi terbatas pun, dalam kapasitas otak saya yang biasa-biasa aja, karena mungkin sedikit banyak mentalnya udah ada, apapun ya bisa aja gitu, bisa aja jawab aja. Perkara
salah benar, Allahu a'lam, yang penting kita nyambung dalam waktu itu gitu kan. Mungkin seperti itu aja. Menurut kakak, apa kak pentingnya pendidikan karakter pada masa pandemi seperti ini kak? Oke, mengenai tentang hal-hal yang sifatnya teoritis dan juga materi, saya juga sudah menyiapkan catatan Mas Wildan. Sebuah pendidikan karakter itu ya kayak semacam cara juga mengetahui bilang kebiasaan itu kan namanya tahap pengertian dari karakter itu ya. Dan sebagai tujuan dari pendidikan karakter adalah mengenai tentang membentuk individu ya secara terus-menerus dan semacam melatih kemampuan diri demi menuju ke arah yang lebih baik gitu. Dan itu adalah 750. pentingnya pendidikan karakter itu memang sangat penting karena apa? Di situ adalah wadah untuk membentuk kita menjadi atau mengasah terus-menerus individu dari generasi ke generasi gitu ya, dari generasi ke generasi, dan tentu tujuannya adalah menjadi yang lebih baik daripada masing-masing orang atau individu itu sendiri. Menurut kakak, bagaimana cara menguatkan pendidikan karakter tersebut kak? Mohon maaf kak, suaranya putus-putus kak. Ya, betul. Oke, selanjutnya. Ya kak. Umpama kita bicara mengenai tentang konteksnya guru dan siswa, maka hal-hal yang berkaitan itu adalah bagaimana caranya gitu kan. Salah satunya adalah kita menjadi contoh bagi siswa dan juga menjadi apresiator ya. Mungkin sebagai entah guru entah orang tua kita banyak menuntut, tapi minim apresiasi. Nah itu yang paling ditakutkan seperti itu. Jadi kita harus jadi apresiator yang baik untuk anak-anak kita atau generasi-generasi kita. Dan juga kita juga wajib mengajarkan nilai moral ya pada setiap pelajaran yang ada. Jujur dan terbuka pada kesalahan. Terus juga mengajarkan bagaimana bersopan santun, memberi kesempatan siswa menjadi seorang pemimpin. Dan juga yang paling penting adalah berbagi pengalaman, karena apapun itu sebuah karakter akan terbentuk dengan sendirinya dan terbangun dari semacam keinginan yang menggebu itu ketika ada contoh nyata, dan itu hanya akan terjadi ketika kita berbagi pengalaman. Nah dari pengalaman itu maka setiap orang akan mengadopsi pemikiran dia atau sedikit banyak mengambil apa yang bisa diambil dari dia berdasarkan pengalaman nyata dari orang tersebut. Nah dari situ secara tidak langsung sebenarnya kita sedang dalam sebuah pendidikan karakter melalui dengan pengalaman orang lain, karena kita tidak punya cukup waktu untuk melakukannya sendiri. Entah kesalahan, entah kebaikan, entah keburukan. Makanya sangat penting, pengalaman orang lain itu sangat penting. Itu Mas Wildan. Nabila. Jadi Nabila apa? Baik kak, terima kasih. Nah, menurut kakak apa ya metode yang paling efektif dalam pramuka untuk membangun karakter, terutama di masa pandemi ini kak? Karena mungkin kan nggak bisa melaksanakan kegiatan secara offline kak. Nah, untuk metodenya lebih baik bagaimana ya kak? Oke, sebenarnya link yang tadi sampean kirim adalah salah satu metode. Link zoomingnya adalah salah satu metode yang mana kayak
pendidikan karakter nggak mungkin kita nggak bertatap muka, nggak mungkin kita nggak berkomunikasi, dan nggak mungkin kita nggak tahu sama orang lainnya atau calon-calon yang di situ akan dilaksanakan pendidikan karakternya, gitu ya. Nah, jadi metodenya kalau menurut saya jalan yang dilakukannya adalah mengenai tentang tatap muka, entah online, entah offline, itu nggak ada masalah, karena untuk kondisi-kondisi sekarang yang di situ mengharuskan online, maka minimal adalah mengajak mereka bagaimana memecahkan sebuah masalah, bagaimana menyikapi sesuatu, dan juga bagaimana mengenai tentang lingkungan yang sekarang atau lingkungan bermasyarakat sekarang, dan mencoba membahasnya bersama-sama dan juga mencoba memecahkannya bersama-sama. Itu salah satu metode yang efektif untuk waktu sekarang menurut saya. Dam-dami mama. Kaki di mama. Mama. Ini kira dulu. Karian, Ya, Aku digawa-gawa. menurut kalian mengapa pendidikan karakter sangat diperlukan dalam sebuah organisasi, Kak? oke. Kita kembalikan dulu mengenai tentang bagaimana berorganisasi. Nah, sebuah organisasi sendiri itu adalah mengenai tentang piramida atau segitiga, ya, yang mana meruncing ke atas dan menumpul di bawah. Dan berlaku juga mengenai tentang hukum, harusnya seperti itu, gitu ya. Nah, tapi bukan hal itu yang saya bahas. Jadi mengenai tentang bagaimana organisasi itu berperan. Nah, sebab hal itu tuh akan menentukan kelangsungan organisasi tersebut, ya. Bagaimana kedepannya sifat pemimpinnya, anggota kelompoknya, dan lain-lain demi ke depan yang lebih baik. Nah, namun demikian, sebuah organisasi pun juga ada karakternya masing-masing, gitu ya. Contohlah, mungkin dalam organisasi kepramukaan, karakter yang kita tonjolkan seperti apa, entah dalam hal konteksnya disiplin, entah konteksnya mental, spiritual, dan di situ juga adalah di Sandi Ambalan atau mungkin dasar Dharma Pramuka, gitu ya. Itu dapat tertuang dan setiap organisasi itu pasti bawaannya masing-masing dan tentunya dengan tujuan. Di mana maksudnya? Baik, Kak. Menurut Kak Rian, di manakah letak keberhasilan sebuah pendidikan karakter, Kak? Bentar. Maaf, sinyalnya putus-putus. Ya, Kak. Coba kan juga apa? Saya ulang ya, Kak, pertanyaannya. Siap. Menurut Kak Rian, di mana letak keberhasilan sebuah pendidikan karakter, Kak? Oke. TV-nya dimatiin loh, Pak. Iya, pasti. Kok mendung loh? Jangan lama saya carry. Kemana mas? Mobil ya? Heeh.
Riko sih. Tahu sih mati sekali. Cek. Fotonya. Siap, suaranya masuk Kak. Siap, mohon maaf ya. Gangguannya macam-macam. Siap Kak. Jadi umpama kita mengenai tentang kriteria sebab suksesan dalam pendidikan karakter itu sebenarnya itu hal yang sangat berlebih, karena apa? Pendidikan karakter itu ukurannya luas sekali, ukurannya luas sekali. Tingkat keberhasilan daripada pendidikan karakter itu salah satunya mematuhi aturan sosial. Jadi mematuhi aturan sosial itu seperti apa sih? Kayak norma kehidupan di masyarakat. Itu kan hampir apa yang kita jalani dan apa yang selalu bersinggungan dengan kita. Contohnya minimal ya, umpama kita lewat depan orang pamit itu salah satu daripada aturan sosial. Tidak tertulis, tapi kalau tidak dilakukan itu semacam kayak melanggar aturan itu. Nah kemudian Oh iya, ini dikancing buatan kuncinya paling ke nganu buatan resepsionis. Tiga. masih masuk Mas sinyalnya, mohon maaf. Aduh, siap, tadi sempat putus-putus Kak. Bukan. Oh iya. Mohon maaf sekali ya. Siap apa Kak? Oke, saya ulangi mengenai tentang pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter bahwasanya indikator daripada keberhasilan pendidikan karakter itu nggak bisa kita lihat secara poin 1 sampai 100 nggak bisa, karena pendidikan karakter itu kan alamiah dan terjadi pada seseorang ya. Nah salah satu indikatornya itu mengenai tentang ketika seseorang itu mematuhi aturan sosial. Nah kenapa aturan sosial itu menjadi pendidikan karakter itu dianggap bisa dibilang sukses gitu ya, karena minimal contohnya bagaimana kita bersinggungan dengan masyarakat, bagaimana kita berhubungan langsung dengan masyarakat dalam lingkup kehidupan kita. Artinya minimal contohnya adalah ketika kita mau pamit di depan orang itu nggak ada aturan tertulisnya, tapi ketika kita tidak melakukan itu seakan-akan ada kesalahan. Nah itu adalah bagian daripada norma sosial bermasyarakat. Contoh salah satu indikasi suksesnya seperti itu. Dan selanjutnya memahami kelebihan dan juga kekurangan sendiri. Jadi dalam sebuah pendidikan karakter itu kita akan semacam monitoring terhadap diri sendiri, yang mana apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita, dan itu nggak serta merta kita membuat itu sendiri. Pasti ada sentuhan orang lain yang melaksanakan pendidikan karakter. Si masalah. Dan selanjutnya menunjukkan sifat percaya diri. Dengan seseorang itu menjadi percaya diri, artinya itu adalah tanda bahwa pembawaan karakter itu atau pendidikan karakter itu berjalan seperti mestinya dan juga seperti tujuan yang kita inginkan dalam sebuah pendidikan karakter gitu ya. Dan juga lali enggak lah, dan juga berinteraksi dengan efektif dan juga santun, itu juga salah satu hal yang sudah dianggap berhasil dalam suatu pendidikan karakter.
mungkin baru itu yang bisa saya jawab Mas Yuda. Soalnya nggak pernah buka foto-foto. Baik Kak, terima kasih. Sekarang masuk sesi tanya jawab ya. Mungkin dari adik-adik atau dari kakak-kakak Dewan Ambalan ada yang ingin bertanya, silahkan ditanyakan ya. Terus puas dong Pak Kai. Sek kapan Rene mana mati pengen nampak gue. Senang. Saya berani tanya. Silakan yang mau bertanya. Ternyata aku orang saat takut. Bisa seputar keseharian Kak Rian atau mungkin tentang kepramukaan. Bapak tak tumbas sambal pecel melih po. Ampun mah. Apa? Mboten mak yo wong Rebuwe Lampung nek piknik sok mak ditumbaske kok. Belum ada yang mau bertanya ya? Baik Kak, saya mau bertanya Kak, ini mungkin kakak mau memberikan pesan kepada adik-adik supaya adik-adik pramuka di SMA Negeri 1 Salah bisa lebih baik Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Yuda. Suara saya masih jelas? Siap, masih Kak, tapi sedikit putus-putus. Oh ya, Mas. Sebelumnya saya juga sudah memprediksi bahwasanya mengenai tentang kita daring seperti ini atau online seperti ini itu nggak akan pernah maksimal ketika nggak bersinggungan langsung. Tapi minimal kita tahu mengenai tentang porsi bagaimana di dalam online tersebut. Ya, dan alhamdulillahnya walaupun tidak maksimal seperti ini, tapi juga bisa langsung bersinggungan dengan kalian di sini, dan juga itu suatu kehormatan bagi saya. Nah, mengenai tentang bagaimana pesan, itu sebenarnya bukan terletak pada kepesan ya, tapi lebih pada sharing aja bahwasanya untuk adik-adik semua ada level di mana tingkat kebenaran itu nggak bisa diungkapkan lagi. Ada level di mana waktu itu nggak bisa putar kembali. Ada kalanya apa yang sudah kita lakukan itu tidak lagi bisa kita kembalikan atau lakukan kembali. Ada kalanya suatu ketika kita merasa kurang puas terhadap apa yang sudah kita lakukan, dan seringkali kita juga semacam menyesal terhadap apa yang pernah kita jalani. Dan yang paling bisa diubah mengenai tentang itu semua adalah mengenai tentang masa depan. Ketika kita bicara tentang masa lalu, apa yang sudah kalian lakukan, apa yang sudah kalian jalani, itu yang bakal ada di memori kalian masing-masing. Tapi yang akan selalu menjadi misteri adalah mengenai tentang bagaimana kita ke depan. Dan yang harus kalian pikirkan adalah bukan tentang masa lalu itu seperti apa dan juga menghakimi masa lalumu seperti apa, akan tapi lebih kepada bagaimana planningmu terhadap masa depan. Kalau kita bicara mengenai tentang masa depan, memang pelik, ya, memang unik, yang memang asik, dan juga kadang-kadang menggelitik. Kadang-kala kita berekspektasi terlalu berlebihan. Kadang-kala kita harus mendapatkan efek nyata daripada apa yang kita lakukan. Contoh kecilnya, saya pramuka. Tujuannya apa? Untuk melatih mental.
kok saya kayak gini aja? Loh, umpama kita bicara mengenai tentang jangka pendek dan juga jangka panjang, mohon maaf, pramuka adalah bagian daripada investasi jangka panjang. Dan secara alamiah aja, secara alamiah itu dirasakannya. Jadi untuk kalian-kalian yang berpikir tentang bagaimana efek daripada pramuka ini sekarang untuk besok, mohon maaf, Anda salah alamat. Tapi umpama kalian bicara tentang pramuka secara investasi jangka panjang, maka yang saya rasakan adalah tentang kemanfaatan. Banget baleni toh. Nggak ada hal yang saya sesali. Dan bahkan untuk waktu-waktu sekarang, saya selalu kangen dengan Pangkalan dan juga SMA saya. Terbukti seperti apa ketika saya jalan ke arah Magelang atau Salaman. Walaupun saya sampai pintu gerbang, saya selalu masuk ke SMA. Hanya di dekat lapangannya aja, hanya sekedar melihat-lihat aja bahwasanya ini bagian daripada nampak nilai saya dan juga rasa terima kasih saya, yang mana ternyata ada fase di mana tingkat kangen itu sekangen ini gitu kan. Nah, bukan lebay dan itu kira terserah tentang itu. Tapi itu yang saya rasakan ketika kita sudah menggilai mengenai tentang pramuka itu sendiri. So, buat teman-teman dan juga adik-adik semua, kalau kalian mulai jenuh dengan hidup kalian sekarang yang monoton, yang mungkin buat jajannya pas-pasan, yang mungkin semua serba bebas, dia pernah nyekel dan mohon maaf, kadang-kala menjadi kurang terkendali. Kayaknya ada kayak video gitu. Pikirkan sekali lagi mengenai tentang depanmu. Pikirkan sekali lagi mengenai tentang apa yang akan. Video San Mori tau mas. Kok gede no nih betul? Pohon bapak sendiri. Bae orang kan gabung. CBN kan biasa kok kayak gini. Kayak koramil kan. Antara koramil kan ya.